Saya Tasya Juniatama, NIM 200111038 dari kelas Manajemen Reguler 2B. Di sini saya akan mereview tentang marketing intelligence dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Indonesia saat ini memasuki era baru yang lebih dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. Salah satu tanda bahwa era bonus demografi ini telah tiba di Indonesia adalah terjadinya kenaikan jumlah populasi penduduk yang produktif secara signifikan jika dibandingkan dengan populasi penduduk yang non-produktif atau yang saat ini berusia di bawah 15 tahun dan berusia 65 tahun ke atas. Rasio populasi penduduk yang produktif saat ini di Indonesia mencapai 2/3 dari total penduduk yang ada atau yang sudah dikenal dengan istilah rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Era bonus demografi ini merupakan tantangan bagi Indonesia yang harus dijadikan sebuah peluang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi penduduk usia produktif yang cukup tinggi ini, apalagi berdasarkan data atau Badan Pusat Statistik 2018 menyebutkan bahwa ada di sekitar 50,36% dari total penduduk yang berusia produktif merupakan generasi milenial. Jiwa entrepreneurship selalu berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada hal yang tidak penting yang tidak akan pernah berubah, yaitu kemampuan seseorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk atau jasa yang baru, menciptakan bisnis yang baru atau bahkan mengembangkan bisnis yang sudah ada. Usman Dalam Hatta 2004. Setiap orang pada hakikatnya memiliki semangat entrepreneur dalam dirinya, asalkan orang tersebut memiliki kemauan untuk senantiasa berperilaku kreatif, inovatif, selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan, serta menyukai kemajuan, karena sejatinya rahasia untuk menjadi seorang entrepreneur adalah kreatif dan inovatif. Generasi milenial. Dalam generation teori yang dikemukakan oleh Mannheim 1952 menyebut generasi milenial dengan istilah generasi Y jika berdasarkan dari karakteristik tahun kelahirannya. Generasi Y ini adalah generasi yang lahir dalam rasio tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Judul kedua yaitu tentang wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi pembangunan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Perkembangan yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan atau Puspitasari 2016. Bila mencermati lebih lanjut, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda.
Kapasitas pengetahuan, semangat serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah perdesaan. Menemukan potensi memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Karakteristik mendasar dari seorang wirausaha atau entrepreneur menurut Asy'ari 2016 adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Tantangan baru bisa diterima dan dinikmati oleh seorang wirausaha. Menggerak dalam memobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia, Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Kesimpulannya, pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja, dan berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, pembangunan desa, sampai dengan pemuda. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, harap dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.